Halo, salam sejahtera anak-anak. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini bersama saya, Ibu Sasmita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sebuah topik yang sangat penting dan menarik, yaitu aku memiliki kemampuan atau talenta. Setiap diri kita memiliki kemampuan atau talenta yang unik yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kembangkan dan kita gunakan dengan baik. Melalui pembelajaran ini, kita akan belajar mengenali kemampuan kita, bagaimana mengembangkannya, dan bagaimana menggunakan talenta tersebut untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Marilah kita mulai dengan semangat dan hati terbuka untuk lebih mendalami pembelajaran kali ini. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih mendalam, kita berdoa. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Kita menyiapkan hati kita. Kita memohon bimbingan dan berkat Tuhan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar mengembangkan diri. Hari ini kami akan belajar tentang kemampuan dan talenta yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar Engkau memberikan kami kebijaksanaan untuk memahami pembelajaran ini dengan baik. Bimbinglah kami agar dapat mengenali dan mengembangkan talenta kami, serta menggunakannya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Kami juga mohon agar Engkau memberkati guru-guru kami yang telah berusaha mempersiapkan pembelajaran ini. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan dalam membimbing kami. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, sekarang marilah kita masuk ke materi. Namun pertama-tama, sebelum kita mendalami materi lebih jauh, kita di sini mau melihat pengalaman atau cerita dari seorang putri yang bernama Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria ini lahir tanggal 11 Agustus tahun 1999. Ia adalah pemain bulu tangkis tunggal asal Indonesia. Ia adalah pemain Platnas Cipayung sejak tahun 2013 bersama Hana Ramadhani dan Fitriani. Gregoria mencetak sejarah sebagai juara tunggal putri kejuaraan dunia junior BWF 2017 di Yogyakarta. Setelah terakhir kali Indonesia menjadi juara pada seri pertama kejuaraan dunia junior BWF di Jakarta tahun 1992 silam atas nama Christine Yunita. Selain itu, Gregoria juga meraih medali perak di kejuaraan Asia Junior tahun 2016 di Bangkok, Thailand. Ia berasal dari PB Mutiara Kardinal Bandung dan merupakan peraih medali perunggu SIA atau SEA Games
2017 di Kuala Lumpur. Malaysia tahun 2022 di Bac Giang, Vietnam. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, di sini Ibu akan memberikan pendalaman terhadap sebuah cerita tersebut. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam kisah itu? Kemudian yang kedua, apa talenta yang dimiliki Gregoria Tunjung? Kemudian yang ketiga, bagaimana perjuangan Gregoria untuk mengembangkan talenta atau bakatnya? Kemudian yang keempat, apa pesan cerita itu untuk dirimu sendiri? Anak-anak yang terkasih, mengembangkan bakat atau talenta berarti memaksimalkan potensi yang ada dalam diri seseorang melalui latihan, pendidikan, dan pengalaman. Bakat atau talenta adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang yang bisa berupa keterampilan dalam seni, olahraga, akademik, atau bidang-bidang lainnya. Usaha-usaha untuk mengembangkan kemampuan diri itu misalnya bisa melalui yang pertama, menyadari tentang talenta yang ada di dalam diri. Kedua, jangan berhenti untuk melakukan latihan. Ketiga, hilangkan segala pemikiran yang negatif. Yang keempat, bersikap baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, memiliki pola pikir yang berkembang. Kemudian sekarang kita mau melihat bagaimana ajaran kitab suci atau Alkitab tentang mengembangkan kemampuan diri. Talenta yang kita terima dari Tuhan dapat menjadi sumbangan yang khas dan sangat berarti untuk perkembangan diri kita sendiri, untuk kebaikan sesama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Lalu ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh 5 talenta lagi." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah
setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu kepadanya. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai hamba, kamu yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudah seharusnya lah uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tentang talenta dalam kitab suci. Nah, kemudian sekarang mari kalian mendalami cerita tentang kitab suci tersebut yang menceritakan tentang talenta, ya, dengan beberapa pertanyaan pendalaman. Silahkan kalian catat untuk pertanyaan pendalaman ini. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam kutipan tersebut? Yang kedua, apa itu talenta? Yang ketiga, bagaimana cara kalian mengembangkan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan? Anak-anak yang terkasih, pengalaman hidup dalam keluarga sederhana karena ekonomi lemah tidak menjadi halangan untuk seseorang untuk terus belajar. Gregoria tadi telah membuktikan bahwa kekurangan bukan berarti membuat dirinya harus berhenti bermimpi. Ia membuktikan banyak cara untuk meraih sukses dan menjadi sosok yang membanggakan. Ia bangga dengan dirinya sendiri, membanggakan keluarga, membanggakan bangsa Indonesia di kancah internasional. Keunikan kita sungguh merupakan sebuah karunia atau anugerah yang tak ternilai.
Dalam kitab suci, anugerah Tuhan disebut dengan talenta. Talenta itu harus kita kembangkan. Tuhan menuntut supaya talenta yang dipercayakannya kepada kita dikembangkan, tidak boleh dipendam. Talenta yang kita terima dari Tuhan dapat menjadi sumbangan yang khas dan sangat berarti untuk perkembangan diri kita sendiri, untuk kebaikan sesama kita, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendalami materi tentang aku memiliki kemampuan atau talenta, marilah sekarang kita merefleksikan pembelajaran hari ini dengan cara kalian menulis doa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar kalian dapat mengembangkan kemampuan atau talenta yang dianugerahkan Tuhan bagi diri kalian. Anak-anak yang terkasih, marilah sekarang kita menutup seluruh pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Marilah kita mempersiapkan hati kita agar kita layak untuk menghadap Tuhan dalam doa penutup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pembelajaran yang telah kami terima hari ini. Kami telah belajar tentang kemampuan dan talenta yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kebijaksanaan dan pemahaman yang telah Engkau curahkan selama pembelajaran ini. Kami mohon agar Engkau terus membimbing kami dalam mengenali dan mengembangkan talenta kami. Berikanlah kami semangat untuk terus belajar dan berusaha sebaik mungkin. Bantulah kami untuk menggunakan kemampuan kami dengan bijaksana dan untuk kebaikan orang lain. Tuhan, semoga semua yang kami pelajari ini dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari dan membantu kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.